Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan 58. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Setibanya di sana, dia mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka pun takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana ia memperoleh semuanya itu?" Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah menerima koreksi. Saudara-saudari, masyarakat tempat asal Yesus adalah masyarakat yang tidak apresiatif. Mereka menolak kenyataan bahwa Yesus sebagai anggota masyarakat mereka ternyata memiliki kemampuan dan wibawa yang luar biasa dalam mengajar. Namun mereka sudah terpola pada suatu pemikiran bahwa orang hebat seharusnya berasal dari keluarga yang hebat pula. Jadi bagaimana mungkin Yesus menjadi orang hebat, padahal mereka tahu pasti latar belakang keluarganya adalah orang biasa-biasa saja. Dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Demikianlah mereka menggugat Yesus. Tetapi Yesus tidak mau terjebak oleh arus pemikiran mereka itu. Dia memilih keluar dari situasi itu dan mengembangkan dirinya sesuai tuntutan Bapaknya yang memberi kuasa dan wibawa sebagai anak Allah. Jika hidup kita mau berkembang dan maju ke arah yang lebih baik, maka salah satu sikap yang harus kita miliki adalah kerelaan dan kerendahan hati untuk mendengarkan koreksi atau kritik dari orang lain. Koreksi dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita menyadari sebagai manusia yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Apalagi ada saudara atau rekan
bahkan orang yang kurang kita kenal, memberikan koreksi atas kekeliruan kita, maka kita harus bersyukur. Koreksi kita terima hanya bukan sebagai bentuk kepedulian orang lain kepada kita, melainkan sebagai berkat yang sungguh kita butuhkan. Saudara-saudari, apresiasi atau penilaian positif kiranya perlu menjadi sebuah pola sikap yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita terbiasa memberi dukungan terhadap apapun yang dikatakan dan diperbuat seorang lain di sekitar kita, maka kita akan bisa melihat mujizat dan prestasi yang tak terduga sebelumnya. Kita hanya perlu mempercayakan orang lain. Setelah itu, kita memberikan apresiasi. Kemudian kita akan melihat sesuatu yang dahsyat dalam diri orang itu. Karenanya, kata-kata, kecaman, makian, celaan semestinya kita jauhkan dari kehidupan kita, sehingga semakin hari kita bisa menyaksikan karya Allah lewat sesama kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.